Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang ceria, kembali bersama pembelajaran SKI bersama saya Fathul Anas SPDI. Kali ini kita belajar tentang peran umat Islam pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yakni memahami peran umat Islam dalam perjuangan melawan penjajahan, lalu memahami semangat tokoh-tokoh muslim dalam perjuangan melawan penjajahan, juga memahami peran organisasi Islam dalam perjuangan melawan penjajahan di Indonesia. Latar belakang penjajahan di Indonesia itu sangat beragam. Di antaranya yang pertama, rempah-rempah dan daya tarik ekonomi. Bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan rempah-rempah yang diminati oleh orang-orang Eropa seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis. Lalu ada motivasi 3G, gold, kekayaan, lalu glory, kejayaan, lalu gospel, penyebaran agama Kristen. Berikutnya juga terkait dengan perkembangan teknologi dan pelayaran. Penemuan kompas, astrolog, dan peta yang lebih akurat mempermudah navigasi. Kemudian pengembangan kapal juga membawa banyak muatan yang berlayar. Lalu jatuhnya Konstantinopel, ini oleh Turki Utsmani yang otomatis menutup jalur perdagangan rempah-rempah tradisional melalui Laut Tengah. Maka negara Eropa terdorong mencari jalur alternatif untuk mencari rempah-rempah. Selama penjajahan, umat Islam memiliki peranan penting dalam melawan penjajahan di Indonesia, di mana mereka memiliki semangat perjuangan melawan penjajah, semangat keagamaan, lalu kepemimpinan ulama, juga organisasi Islam. Juga tidak terbatas kontribusinya pada sekedar perlawanan fisik, tapi juga dalam membangun kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa. Banyak kita jumpai para tokoh-tokoh pejuang Islam yang dulu telah memperjuangkan kemerdekaan. Kalian bisa lihat di slide ya. Ini hanya beberapa saja, mewakili beberapa saja. Cuma yang kita bahas di kurikulum kita hanya 2 tokoh, yakni satu Pangeran Diponegoro, yang kedua adalah Tengku Umar. Itu yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Pangeran Diponegoro, silakan lihat di tayangan. Ini terkenal dengan pemimpin Perang Jawa 1825 sampai 1830 melawan penjajah Belanda. Waktu itu bahkan dinyatakan bahwa Belanda mengalami defisit atau terkuras kasnya karena perang selama 5 tahun melawan Pangeran Diponegoro. Ada juga Tengku Umar dari Aceh. Ini pejuang yang punya siasat, yakni berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan senjata dan informasi. Lalu kemudian dipakai untuk orang-orang Aceh berjuang untuk melawan Belanda. Selain tokoh, juga banyak muncul organisasi keislaman pada masa penjajahan, terutama di awal abad ke-20, yang merupakan pengaruh dari gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah dan sekitarnya, berpengaruh ke Indonesia, masuk ke sini, sehingga para ulama kemudian banyak membuat pembaruan, di antaranya adalah membuat organisasi keislaman yang fungsinya ada sebagai wadah persatuan, lalu pendidikan dan peningkatan kesadaran, kemudian penguatan identitas nasional dan nasional, lalu perlawanan politik, sampai mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Organisasi Islam yang lahir sebelum merdeka itu sebenarnya lumayan banyak ya. Cuma yang kita bahas di kurikulum kita ada 8, di mana semua ormas Islam ini telah terbukti memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemerdekaan negara kita yaitu Indonesia. Jadi ormas inilah yang selama ini menemani perjuangan bangsa, yang bahkan sampai saat ini pun mereka juga sebagian masih ada, bahkan sebagian masih tetap eksis dan besar di Indonesia dan memberikan peranan yang cukup signifikan bagi perkembangan Indonesia.
Nah, tugas kalian adalah silakan diskusikan dengan kelompokmu, ya. Di sini orientasi masalahnya, yakni pada masa penjajahan, umat Islam Indonesia menghadapi banyak tekanan dari penjajah, namun tetap berjuang untuk mempertahankan agama, budaya, dan kemerdekaan. Mengapa umat Islam memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bagaimana peran itu ditujukan melalui tokoh dan organisasi mereka? Ini yang perlu kita bahas. Nanti dibagi 3 kelompok. Yang pertama membahas tentang peran umat Islam pada masa penjajahan. Lalu kelompok kedua membahas tentang tokoh perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Dan yang ketiga adalah organisasi Islam di Indonesia pada masa penjajahan. Nah, silakan fokus belajar dengan tenang. Semoga mendapatkan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.